Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erma. Selamat sore Pak Acep. Bu Erma gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Nampak dari raut wajah nih. Sepertinya Bu Erma sedang lelah. Barangkali Bu ada hal yang dapat Ibu bicarakan. Nanti mungkin saya bisa membantu Ibu. Iya Pak, ini saya baru pulang sekolah banget Pak. Kebetulan hari ini aktivitasnya sangat cukup padat ya hari ini itu. Jadi banyak sekali kegiatan yang saya lakukan hari ini selain mengajar. Saya juga ada tugas yang lainnya Pak. Jadi ya lumayan lelah gitu Pak. Oke. Nah, kebetulan nih kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin nanti setelah ngobrol-ngobrol dengan saya ada hal-hal yang memang bisa kita dapatkan ya Bu. Kira-kira kita akan ngobrol nih tentang pekerjaan kita gitu ya. Nanti di akhir pembicaraan Ibu kira-kira berharap Ibu mendapatkan apa kira-kira? Yang saya harapkan Pak, apa ya? Saya tuh sebenarnya lagi dilema ya Pak ya. Jadi ingin mendapatkan pencerahan mungkin Pak agar dilema ini tidak gimana gitu caranya menghadapi rekan-rekan kerja gitu. Kebetulan kan saya diamanahi di bagian kurikulum ya Pak. Jadi gimana caranya? Kadang tuh banyak sekali saat saya mengerjakan atau membuat program, banyak yang ada yang pro, ada yang kontra gitu. Inginnya sih pro semua gitu. Jadi gimana gitu ya Pak caranya menata hati pikiran ini agar tetap fokus dengan pekerjaan saya gitu Pak. Oke. Berarti sebentar tugas serta tanggung jawab Ibu di sekolah saya tadi sebagai kurikulum ya Bu. Iya Pak. Selain itu Yang ngajar Pak. Udah Pak, dua aja. ngajar juga ya Bu. Wah, bagus. Keren. Coba dari semua tugas tadi ya. 2 tugas berarti ya Ibu kurikulum, kemudian ngajar juga, yaitu ngajar tugas pokok. Tugas mana coba yang menurut Ibu paling baik, menantang, dan paling dinanti? Yang paling menanti, kalau saya lebih suka di kelas sih Pak. Oh, lebih Lebih suka suka di kelas gitu. Tapi kadang kalau misalkan di kelas lagi ada masalah, saya lebih suka kerjaan yang depan komputer kayak gitu. Tapi lebih suka sih depan siswa karena kadang siswa itu lebih nurut gitu Pak daripada menghadapi guru-guru gitu. Karena suka susah gitu kalau menghadapi guru-guru rekan kerja. Oke. Coba susahnya dari segi mana coba Bu kira-kira susahnya? Kadang tuh susah diajak kerja sama Pak. Misalkan kalau misalkan ada program nih saya membuat jadwal pelajaran. Kadang suka ada aja yang komplain gitu Pak. Jadi suka ada aja yang komplain, nggak mau ngikut gitu. Padahal itu saya udah susah-susah tuh Pak buat jadwal sampai berapa malam tuh begadang gitu ya. Tapi tetap aja ada yang komplain gitu. Pingin ini harusnya gini, ini kenapa begini, kayak gitu Pak. Jadi saya merasa saya tuh sudah melakukan maksimal gitu ya, semaksimal mungkin, tapi masih banyak netizen gitu ya, masih banyak rekan-rekan yang kontra gitu. Itu menurut pandangan saya, jadi tidak apa ya, masih belum bisa menerima gitu Pak. Jadi banyak aja komennya gitu. Tapi dijalani mah dijalani, cuman penuh dengan komentar gitu. Penuh dengan komentar. Oke, memang sih Bu, ya namanya juga dunia pekerjaan mungkin ya. Tapi begini Bu, saya juga cukup tertarik nih dengan yang Ibu sampaikan begitu ya. Namun memang menurut Ibu dari tadi mungkin bisa dikatakan Ibu
banyak netizen yang berkomentar dan lain sebagainya. Kira-kira hal yang menurut ibu membuat ibu nggak nyaman ya, paling membuat ibu nggak nyaman, kalau disignifikan, hal yang signifikannya coba dari hal apa coba Bu kira-kira? Dari hal misalkan itu tadi Pak, misalkan kalau buat jadwal nih kadang banyak komentar gitu, banyak keluhan. Jadi banyak yang tidak sependapat gitu. Jadi mungkin kan guru-guru kan punya waktu atau punya keinginan tersendiri gitu. Jadi Ya, keinginannya itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Sedangkan kan saya mah melihatnya tuh membuat itu tuh berdasarkan apa ya? uh, tujuan bersama gitu agar semuanya itu bisa selamat dan bahagia gitu. Jadi siswa juga dapat sesuai gitu ya, dapat pelayanan pendidikan juga dapat bertugas melayani siswa dengan baik seperti itu Pak. betul betul betul. Eh, saya juga memahami ya apa yang ibu rasakan, apa yang ibu mungkin keluhkan tadi ya dalam hal banyaknya komentar dari berbagai pihak mungkin ya, terlebih dalam hal ini mungkin dari guru-guru ya Bu, apa atau rekan sesama ini PKS, maksudnya Wakase kan ya kurikulum atau dari Rekan sih Pak, rekan sesama guru. Rekan rekan sesama guru. rekan sesama guru ya, mungkin yang lebih sangat sangat berpengaruh begitu ya ke ibu begitu ya dalam hal kaitannya dengan perkembangan ibu juga di sekolah gitu ya. Nah, oke, baik. Saya juga pernah mengalami hal tersebut, namun memang eh, sejauh ini ya untuk saya pribadi juga merasakan hal tersebut dalam sejauh ini masih di batas wajar. Nah, menurut Ibu seperti halnya tadi yang disampaikan mengeluh komentar-komentar seperti itu, menurut Ibu itu sebatas wajar atau bagaimana Bu kira-kira? Atau udah begitu? Kalau menurut saya wajar sih Pak ya, karena kan yang namanya manusia tuh memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing gitu Pak. Jadi wajar sekali gitu. Oke. Jadi Ibu juga harus tetap semangat juga ya Bu ya dalam hal kaitannya dengan misalkan komentar dan lain sebagainya. Ya seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Oke deh Bu, saya juga mungkin apa namanya bisa dikatakan pernah merasakan hal yang sama. Nah lantas Bu, kira-kira ya apa sih bagaimana kira-kira Ibu bisa melaksanakan semua tugas tersebut ya, tugas yang tadi Ibu sampaikan pada saat banyak komentar-komentar netizen seperti itu. Coba kira-kira seperti apa? Maaf Pak, tadi itu putus-putus ya Pak, sinyalnya nggak tahu sinyal di saya atau sinyal di Bapak, bisa diulang lagi Pak. Nah begini, bagaimana nih kira-kira Ibu bisa melaksanakan semua tugas tersebut ya, tugas yang tadi banyak komentar-komentar tersebut? Saya mencoba manajemen diri saya Pak, memanage diri saya gitu. Oke. Mungkin kalau di dalam dibentuk ke sebuah rencana untuk ke depan nih ya, ke depan rencananya seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan fokus dengan pekerjaan saya, tupoksi saya gitu. Sebagai guru ya, sebagai kurikulum iya gitu. Saya akan mencoba untuk apa ya, memanajemen diri dalam hal waktu, kemudian mengelola skala prioritas juga, mana yang harus didahulukan. Keduanya sebenarnya harus didahulukan dua-duanya. Dan yang selanjutnya itu saya butuh teman untuk curhat gitu ya Pak, untuk apa ya, saling berbagi dan meminta solusi gitu. Karena tidak bisa dipungkiri saya itu bukan manusia sempurna ya Pak, masih banyak kekurangannya dalam segala hal, dalam segi mengajar maupun dalam segi
manajerial, masih banyak kurangnya dan memang sangat dibutuhkan rekan, Betul, ibaratnya tuh betul, rekan untuk curhat, untuk mencari solusi bersama gitu ya, memecahkan masalah bersama gitu. betul, betul. Nah, itu mulainya coba dari mana tuh mulainya? Mulainya dari mana dulu ya Pak? Dari diri saya sendiri dulu Pak. Berarti Dari harus diri menata diri dulu gitu, memanajemen diri dulu gitu. Oke. Nah, dari tadi yang rencana yang Ibu sampaikan ya, eh, kira-kira nih Bu, mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini nih? Hmm, yang manajemen diri itu Pak. Tapi Yang sepertinya saya juga bisa melaksanakan segera sih Pak, misalkan mulai besok gitu, saya akan coba kalau hari ini mungkin saya akan memprioritaskan mana yang lebih utama gitu ya pekerjaannya, kemudian untuk misalkan saya lebih butuh ini sih Pak, lebih butuh untuk berbincang dengan rekan kerja, khususnya tuh yang sesama Wakasek gitu Pak. Mungkin dengan teman Wakasek gitu saya bisa menemukan solusi bersama. Mungkin bisa mulai hari besok gitu Pak. besok ya, besok bisa melakukannya perlahan aja Bu, perlahan bisa kita mulai dari besok juga ya, untuk manajemen diri yang tadi Ibu sampaikan. Eh, sejauh ini nih, sejauh ini yang dari tadi kita sampaikan nih ya Bu ya, dengan Ibu akan mencoba memulai besok untuk mencoba bisa dikatakan lebih menerima begitu ya, lebih menerima. Apakah beban pikiran Ibu berkurang atau sama-sama aja coba berdasarkan dari tadi obrolan tadi? Kalau setelah saya bicara sama Pak Acep ya, setelah berbincang sama Pak Acep ternyata agak plong ya Pak ya. Jadi saya tuh udah curhat nih, udah mengeluarkan unek-unek saya, isi pikiran dan hati saya. Kemudian saya juga alhamdulillah Pak tercerahkan, baru dapat solusi barusan gitu Pak. Ternyata oh saya bisa melakukan ini sekarang, oh saya bisa melakukan ini besok gitu. Nah, betul betul ya, di perlahan aja Bu ya, perlahan-lahan. Oke, berarti insya Allah ya Ibu dapat sesuatu hal dari pembicaraan ini ya Bu, atau nggak ada sama sekali? Coba kira-kira dari pembicaraan hari ini, ada yang bisa Ibu tangkap? Alhamdulillah sih Pak, yang bisa saya tangkap itu tercerahkan tadi, saya menemukan solusi bahwa intinya mah setiap manusia itu pasti memiliki keinginan dan kebutuhan masing-masing dan kita tuh Betul. tidak bisa memaksakan kehendak kita, tidak bisa memaksakan apapun, yaitu perlahan-lahan Pak, tetapi pasti gitu. Kita coba step by step, kemudian memahami orang lain tidak hanya dimengerti, ingin dimengerti, tapi kita harus mengerti orang lain juga. Oke, betul. Nah, oke Bu, semangat terus. Semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat ya Bu ya, dan semoga Ibu juga tercerahkan. Semangat terus pokoknya. Semangat untuk Bu Erma. Yuk kita berjuang. Semangat. Oke, terima kasih Pak Acep. Makasih Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Acep. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu Erma. Hari ini ya alhamdulillah sehat. Ya, udah Pak, gitu aja Pak, sehat aja Pak. Sepertinya saya lihat dari raut wajah Bapak tuh banyak sekali pikiran gitu. Barangkali Bapak bisa ceritakan gitu. Mungkin ada masalah, barangkali saya bisa membantu untuk memecahkan masalah Bapak gitu. Atau jadi teman curhat aja gitu Pak. Ya sih Bu. Banyak sekali Bu hal yang jujur nih ya Bu. Saya curhat ke Ibu. Banyak sekali hal yang memang sedang saat ini saya pikirkan, terutama dalam
dalam dunia pekerjaan ya Bu di sekolah. Dan kan saya banyak dikasih tugas tambahan, di samping menjadi pengajar, ya ngajar ya ke kelas gitu sesuai dengan jam, tugas tambahan wali kelas, tambahan pembina pramuka dan lain sebagainya. Belum di perpustakaan, program literasi dan segala macam. Aduh, nampaknya membuat saya agak pusing juga gitu ya Bu ya. Aduh. Iya Pak. Kira-kira nih Pak, kan kita mau ngobrol nih Pak. Kira-kira dari hasil pembicaraan kita hari ini, Bapak ingin dapat apa sih? Saya tuh Bu pengen punya gairah semangat yang bisa memotivasi saya gitu ya. Ya khususnya mah dalam hal dunia kerja ini biar saya tuh bisa fokus, kemudian konsisten dan menganggap semua hal ini tuh ya memang seperti ini gitu. Ya Pak, jadi Bapak ingin tetap konsisten, tetap semangatnya full gitu ya dari sekian banyak tugas Bapak yang Bapak kerjakan dan tadi yang berjubel gitu ya Pak ya tugasnya. Jadi Betul Bapak Bu, ingin aduh. semangatnya tuh ingin tetap sama di kegiatan yang satu sampai kegiatan yang kesekian itu tetap sama semangatnya gitu ya Pak. Betul betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi tuh bisa dirinci lagi Pak tugas Bapak apa saja biar saya juga bisa tahu gitu. Ada sekian berapa banyak gitu tugas Bapak. Di samping mengajar ya, saya juga harus menjadi wali kelas juga, manajemen juga gitu. Kemudian menjadi pembina pramuka putra, kemudian menjadi perpustakaan juga ya, literasi gitu ya, sekretaris. Kemudian juga ya, ada program profesi ya di CGP. Kemudian juga saya kadang kala disuruh juga oleh para senior untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan hal-hal lainnya gitu ya. Aduh, lumayan. Udah 7 tuh Pak. Ada lagi? Tambah lagi udah 7 Pak. Belum pekerjaan di rumah. Oh, pekerjaan di rumah nggak usah dibawa ya Pak, yang di sekolah aja. Tadi Bapak sebutkan tuh jadi guru di mengajar ya. Mapel apa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya tuh mapel bahasa Indonesia Bu. Oh, bahasa Indonesia. Mengajar bahasa Indonesia, kemudian jadi wali kelas juga, kemudian pembina pramuka juga, kemudian Bapak jadi kepala perpustakaan Pak, kepala perpustakaan atau staf? Sekretarisnya Bu. Sekretaris, kemudian penggiat GLS juga, kemudian Bapak tadi itu apa ya tugasnya? Oh, ada tugas tambahan juga ya dari guru-guru rekan-rekan yang lain ya. Berarti Bapak itu termasuk yang potensial ya Pak, segala bisa. Tadi juga ada 7 sekian. Nah, dari sekian banyak tuh Pak, dari 7 tadi atau mungkin lebih ya, kira-kira dari sekian banyak, mana sih yang paling Bapak senangi kegiatannya atau tugasnya gitu? Dan mana yang menurut Bapak tuh paling menarik, paling disenangi dan paling menarik? Saya jujur saja sih Bu untuk yang paling menarik di saya itu karena sekarang lagi fokus-fokusnya ini ya Bu GLS ya, sekolah itu. Untuk saat ini saya sangat menarik pada program GLS di perpustakaan. Jadi memang mungkin itu yang terbaru ya Pak, mungkin lagi semangat-semangatnya gitu ya di GLS. Ya betul Bu. Sedangkan apakah semangat yang GLS Bapak semangat itu saat melaksanakan GLS itu? Secara ini semangat ya Bu, namun memang ya karena tadi yang banyak ya pekerjaan, jadi semangatnya itu tidak kurang inilah gitu, kurang dapat gitu. Jadi terpecah-pecah gitu ya Pak ya pemikirannya gitu Nah, Pak. gitu betul. Pikiran saya ke sana kemari. Nah, kira-kira bagaimana nih selama ini gitu ya, Bapak melaksanakan tugas-tugas itu? Apakah Bapak merincinya atau bagaimana gitu Pak? Selama ini saya melaksanakan tugasnya itu memang dirinci karena kebetulan ada jadwal juga, saya bikin jadwal pekerjaan saya juga, kecuali memang pekerjaan yang tadi disampaikan
seperti tugas-tugas yang disuruh sama para senior. Nah, itu memang tidak terjadwal dan kadang-kala mendadak gitu ya. Nah, kalau yang memang seperti ngajar, kemudian pembina pramuka dan lain sebagainya tadi itu sudah terjadwal dan memang selama ini saya rasa tidak berbenturan satu sama lain. Itu hanya kalau yang tugas dari senior ya gitu, itu tugas yang bisa dikatakan kurang tidak ada jadwal-jadwal tertentu. Itu sih, Bu. Jadi fleksibel ya Pak ya kalau yang dimintai bantuan oleh rekan-rekan gitu ya Pak. Sedangkan yang lain itu terjadwal gitu ya Pak, ada waktu-waktunya gitu. Kira-kira kedepannya nih untuk tugas-tugas Bapak itu, apakah ada rencana yang ingin dilakukan kedepannya gitu, agar semua tugasnya tuh bisa dilaksanakan atau mungkin maunya bagaimana gitu kedepannya rencananya? Saya mungkin lebih ke manage ya Bu, waktu untuk dapat terutama tadi dalam hal tugas yang tidak ada di jadwal gitu ya. Nah, seperti dari ini ya, nanti mungkin saya akan coba menolak gitu ya, mungkin lebih ya menolak pekerjaan yang disuruh oleh senior yang memang bukan pekerjaan yang harus saya lakukan, yang memang sebenarnya harus dilakukan oleh para senior. Mungkin kedepannya saya akan berani menolak gitu, tidak iya saya kerjain, padahal itu saya sedang banyak ada jadwal gitu yang harus memang saya lakukan gitu. Jadi tadi Bapak yang mau rencananya tuh yang tadi saya simak itu memanajemen diri memanage waktunya juga gitu ya, waktunya pelaksanaannya agar tidak bentrok gitu, tidak berbenturan. Kemudian Bapak juga ingin menolak gitu ya, menolaknya dengan cara apa Pak? Cara mentah-mentah atau cara halus bagaimana gitu? Saya sih kayaknya penolakan ya. Langsung menolak sih Bu ya, kalau ini teh ya dalihnya mungkin alasannya karena sedang ada pekerjaan aja gitu mungkin. Jadi menolak secara bahasa yang halus gitu Pak, tapi langsung gitu ya Pak, jadi tidak dinanti-nanti gitu ya. Nanti ya, jadi ada harapan-harapan baru gitu ya Pak kalau dinanti-nanti. Nah, kira-kira itu dari dua rencana Bapak tadi itu kira-kira kapan akan Bapak laksanakan gitu? Akan Bapak lakukan kapan? Nampaknya juga mulai dari minggu-minggu ini, besok juga akan saya lakukan Bu, untuk manajemen dan ya berusaha untuk memposisikan diri dengan pekerjaan yang paling inti gitu ya, dengan menolak pekerjaan soalnya besok juga ada tuh tugas yang bukan tugas saya disuruh gitu ya untuk mengerjakan. Nampaknya besok akan saya coba untuk melakukan hal-hal tadi. Baik Pak, semoga berhasil ya Pak ya. Rencana yang Bapak rencanakan itu mudah-mudahan berhasil gitu. Nah, apakah dari sekian banyak pekerjaan gitu ya Pak yang Bapak laksanakan tuh, apakah ada rekan yang bisa membantu Bapak gitu? Untuk rekan ada sih Bu sebetulnya, untuk rekan-rekan saya gitu ya, yang kebetulan ya memang ini, namun ya mungkin rekan-rekan saya juga ada yang punya kesibukan juga, tapi untuk rekan adalah yang bisa membantu saya. Rekan Pak, satu mapel atau bagaimana Pak yang bisa membantu Bapak gitu, atau yang sama-sama senasib dengan Bapak? Kebetulan ada di SMP komunitas guru-guru muda. Ya ini mah bukan komunitas resmi, tapi diketahui oleh pimpinan, oleh para senior juga. Ada Gumujeng gitu, Guru Muda Majeng, itu sebagai wadah ya kita saling bisa dikatakan saling memberikan masukan dan hal-hal lain gitu ya, dan bisa membantu juga gitu, kalau merekanya sedang tidak ada
pekerjaan lain. Itu berapa orang Pak satu komunitasnya tuh ada berapa orang gitu Pak? Nah itu teh ada 8 orang untuk sementara ini dari semua mapal ada, semua mapal ada. Semua mapal ada. Kecuali bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oh iya ada beberapa mapal yang enggak ada. Latar belakang terbentuknya Gumujeng ya Pak tadi itu namanya Gumujeng. Ya, Gumujeng, Guru Muda Majeng. Guru Muda Majeng ya. Itu latar belakangnya kok bisa terbentuk itu Pak? Bisa terbentuk apa ya? Komunitasnya? Sebetulnya itu dulu guru-guru honor yang bareng masuknya gitu ya ke sini. Ke SMP 4, kemudian kita buatkanlah sebuah grup yang baru-baru itu. Dari situ ternyata kita tuh ada banyak kesamaan dari segi analisis berpikir gitu ya tentang pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga diskusi-diskusi tentang pembelajaran, tentang kerumitan-kerumitan gitu ya, kok seperti ini berbeda dengan instruksi dari pusat dan sebagainya. Nah itu dibahas di Gumujeng ini Bu. Nah itu akhirnya kami buatkanlah sebuah nama. Awalnya kan nggak ada nama ya Gumujeng itu, Guru Muda Majeng. Kayaknya ada yang memang harus kita harus kita luruskan. Bukan kita juga dalam artian di sini merasa benar gitu ya, namun ada memang yang harus kita perjuangkan mulai dari pembelajaran dan sistem-sistem yang ada. Dari situlah kita buatkan mungkin ya, dari situ tercetuslah nama, udah deh Guru Muda Majeng gitu. Jadi mulai masuk tuh ada yang di kesiswaan, ada yang di ya seperti saya di pramuka, kemudian di perpus, ada juga yang di seni, ada juga yang masuk ke OSIS, pembina OSIS. Jadi nampaknya untuk di Gumujeng ini bisa saling membantu gitu dan masuk ke setiap stakeholder di sekolah. Baik Pak, berarti rekan Bapak ini di komunitas Gumujeng ini bisa menjadi rekan yang bantu menjalankan tugas Bapak ya, yang tadi berat-berat gitu ya Pak, mungkin bisa menjalankan tugas membantu Bapak, kemudian rencana yang Bapak tadi, yang 2 tadi mungkin juga bisa dibantu juga oleh rekan-rekannya. Kemudian ini Pak, dari rencana sekian rencana yang Bapak rencanakan, kira-kira yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat itu mau yang mana dulu? Apakah tadi itu Bapak menyebutkan kalau tidak salah tuh mengelola manajemen waktu ya, dan juga menolak dalam segi kalau misalkan ada yang meminta bantuan gitu. Saya akan secepatnya melakukan yang manajemen diri ya, manajemen waktu. Itu saya akan mencoba cepatlah ya melakukan itu. Besok juga bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Jadi mulai dari diri dulu. Kemudian tadi udah ya Pak, kapan melakukannya, kemudian sejauh ini kira-kira apakah beban pikiran Bapak tuh sudah mulai berkurang gitu Pak, atau masih banyak unek-unek yang ingin disampaikan gitu? Berkurang dulu tadi, soalnya ada beberapa masukan dari Ibu itu yang membuat saya, ya benar juga ya, di Gumujeng kita bisa ngobrol, bisa menjadi rekan-rekan yang memang sekiranya bisa saling membantu. Kemudian juga tadi yang Ibu sampaikan juga, bahwasanya saya itu orang yang memang punya potensi gitu, disyukuri gitu ya, harus tetap berusaha. Saya agak apa ya Bu tadi mengungkapkan kalau kesah saya tuh selama ini hanya dipendam aja dalam pikiran gitu, nggak sampai keluar gitu. Ya tuh, alhamdulillah ya Pak. Jadi sudah mulai tercerahkan gitu ya Pak ya? Ya Bu, aduh. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak dapat dari pembicaraan dari hari ini? Pertama, saya ada olehnya nggak hasilnya? Saya merasa bahwasanya memang saya itu orang yang kuat, punya potensi, percaya diri juga dari yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian setelah itu saya juga memang
mendapatkan beberapa masukan dari ibu, beberapa ya bahwasanya memang rekan sejawat kita itu dalam posisi tadi dalam Lumujang bisa menjadi wadah untuk kita saling berbagi gitu. Jadi tidak dipendam sendiri, jadi disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Dan juga saya menjadi lebih apa ya bisa dikatakan mau lebih terbuka dengan keadaan gitu berdasarkan obrolan dari tadi ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat ya Pak. Selain bagi Bapak, bagi saya juga mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian tetap sukses terus Pak, sampai bertemu lagi nanti pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mau berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dapat saya sampaikan dari hasil yang dapat saya ambil dari hasil pembicaraan tadi, coaching tadi, bahwasanya secara secara sederhananya saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama saya menjadi lebih lega, kemudian saya menjadi lebih terbuka juga, kemudian saya lebih menyadari juga bahwa itu pekerjaan saya, kemudian saya juga memang punya potensi yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain gitu. Sehingga saya harus tetap semangat, tetap menjalankan tugas-tugas saya secara bertanggung jawab gitu sih Bu. Yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya tarik gitu kesimpulannya dari hasil percakapan kita gitu Bu. Hasil refleksi diri saya setelah saya menjadi coach ya, tadi saat saya berperan sebagai coach, banyak sekali ya sebenarnya pelajaran yang bisa didapat gitu. Untuk percakapannya alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang harus ditingkatkan mungkin tadi itu saya masih harus tetap belajar ya kemampuan coaching gitu ya, karena dimana itu kalau saat coach menjadi coach itu kita tuh harus menyimak dengan baik dan kita tuh harus spontan apa ya bisa memberikan kata-kata yang benar gitu, membalas dengan benar gitu. Tadi saya mungkin susunan katanya tuh masih ada beberapa yang belibet gitu ya, yang mungkin kurang dipahami gitu. Nah itu mungkin yang harus saya tingkatkan di kedepannya gitu untuk bisa apa ya bisa menyusun kata-kata dan juga bisa apa ya respon terhadap coaching yang di coachingkan itu ya berarti coachingnya itu dengan baik gitu. Jadi responnya masih harus ditingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya, nah kemudian ya untuk menghadirkan apa ya meaning present kehadiran penuh itu saya mencoba untuk fokus gitu terhadap permasalahan yang Pak Acep tadi sampaikan terhadap permasalahannya gitu. Saya mencoba fokus dan mencoba apa ya memfilter, menyaring gitu kira-kira mana yang respon apa yang harus saya sampaikan, pertanyaan apa yang harus saya berikan, seperti itu. Jadi yang saya ingin meningkatkan apa ya kemampuan saya khususnya dalam apa ya berbicara gitu dengan lawan bicaranya itu agar kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan itu bisa apa ya nyambung gitu ya, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach. Dan selanjutnya peran saya saat menjadi coach tadi refleksinya itu adalah saat Pak Acep mengcoaching saya gitu ya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, suasananya nyaman, tenang. Namun tadi ada beberapa kendala ya Pak saat ada pertanyaan itu tadi mungkin sinyalnya tuh agak sempat menghilang gitu karena nggak tahu di saya, nggak tahu di Pak Acep gitu ya, karena di sini juga posisi dalam keadaan menung
mendung ya, biasanya kalau mendung, hujan itu sinyalnya tuh kurang stabil gitu. Jadi tadi ada beberapa sempat yang miss, kemudian tapi alhamdulillah Pak Acep bisa apa ya, membawa suasana kembali gitu ya, membawa suasana kembali. Jadi saya Ya. juga tetap fokus gitu ya untuk atas permasalahan yang saya sampaikan gitu. Pak Acep juga bisa memberikan feedback gitu yang baik untuk saya gitu, bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Mungkin itu perasaannya senang, nyaman, tenang. Itu mungkin Pak refleksi refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, baik Bu, sama-sama.